Pengamat sosial dan politik, Jokowi berusaha menggagalkan Anies Baswedan menjadi Capres 2024. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan akan gagal maju di Pilpres 2024. Khawatir bahwa presiden tidak akan netral, presiden ini akan ada nanti nih jangan-jangan capres yang akan dijegal, capres yang didukung, lalu ada parpol yang didukung, ada parpol yang diganggu, ada caleg yang didukung, ada caleg yang diganggu oleh pemerintah dan segala infrastrukturnya. Ini kan kita tidak inginkan gitu. Langkah untuk menjegal saya itu kekhawatiran, persepsinya dia. Memang ada upaya-upaya yang cenderung tidak fair gitu, dan itu bukan satu-satunya cara. Rangkaian peristiwa yang saya kira publik sudah tahu juga, banyak yang menulis, banyak yang membicarakan diri, dan benar sekali kalau dikatakan bergantian artinya lebih dari satu, itu benar sekali. Itu kan namanya tarik menarik, ya toh. Kayak kita juga pengen narik Golkar, kita juga pengen narik PKB supaya kita lebih kuat gitu. Apakah keuntungan bagi Anies kalau sampai benar-benar capres adalah Prabowo dan Ganjar? Kalau capresnya Prabowo, wakilnya Ganjar, kemungkinan besar bisa mengalahkan Anies. Enggak lah, itu kan sebuah isu yang dibuat supaya orang takut dengan berkoalisi atau pengen koalisi ini pecah misalnya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, berusaha menggagalkan Anies Baswedan menjadi calon presiden Capres 2024. Jokowi dengan segala cara berusaha menggagalkan rencana Anies untuk maju sebagai calon presiden 2024, kata pengamat sosial dan politik Nuim Hidayat kepada redaksi Suaranasional.com. Upaya menggagalkan Anies menjadi Capres 2024, kata Nuim, dimulai dari Jokowi mengutus Luhut untuk melobi Surya Paloh, melobi Paloh di istana, mencalonkan Prabowo dan Ganjar sebagai pesaing Anies, hingga membentuk koalisi besar untuk mengalahkan Anies di pemilu 2024. Manuver Firly Bahuri di KPK untuk memperkarakan Anies dalam kasus Formula E, ada yang menyatakan sepengetahuan Jokowi, jelasnya. Kata Nuim, koalisi besar ini memang kemauan Jokowi. Sebagai presiden, Jokowi bisa memaksa Airlangga Hartarto, Prabowo, dan Zulkifli bersatu untuk membentuk koalisi. Begitu juga dengan PKB dan PPP yang kader-kadernya diangkat Jokowi jadi pembantunya. Koalisi besar ini tentu saja masih centang-perenang. Masih belum jelas siapa capresnya, Prabowo atau Ganjar. Juga siapa wapresnya, Muhaimin atau Airlangga, jelasnya. Tentu PDIP juga ngiler terhadap koalisi besar itu. Tapi keinginan Megawati memberi garis merah bahwa capresnya harus dari PDIP nampaknya membuat koalisi besar itu kurang cocok dengan PDIP. Dari capres yang ada, baru Anies yang jelas mendapat dukungan lebih dari 20% presidensial threshold. Karena itu, Anies leluasa sosialisasi atau kampanye ke daerah-daerah di seluruh tanah air. Sosialisasi terakhir Anies ke kantong-kantong NU di Jawa Timur membuat Jokowi makin ketar-ketir. Buruknya politik, kadang cara-cara melanggar hukum digunakan untuk menjerat lawan politiknya. Seperti usaha KPK yang terus-menerus berusaha untuk menjerat Anies dalam kasus Formula E. Dikopotnya Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK karena tidak mau mengusut kasus Formula E, menunjukkan hal ini.